Coca-Cola baru kolaborasi dengan Nazi di tahun 1930-an dan Fanta adalah buktinya. Permulaan Perang Dunia Kedua membuat Coca-Cola Company menghadapi ironi yang akut. Untuk semua upaya keras mereka dalam membangun kerajaan luar negeri selama 1,5 dekade terakhir, mereka hanya dapat menunjuk ke suatu negara yang merupakan kesuksesan yang lengkap dan tidak memenuhi syarat Nazi Jerman. Frederick Allen, Formula Rahasia. Di tahun 1933, Adolf Hitler mengambil alih kekuasaan di Jerman. Unit lokal Coca-Cola berhasil menjual 100.000 kotak. Namun, keuangan anak perusahaan itu berantakan. Pengusaha Jerman berusia 30 tahun yang bernama Max Kate, seorang pria raksasa dengan udara angku dan mantel besar. Kate, seorang pemimpin terakhir yang menakuti bawahan tetapi memerintahkan rasa hormat kepada mereka, mengambil alih buku-buku Coca-Cola dan dengan cepat mengaturnya. Dia kemudian merevolusi penjualan, memecahkan rekor setiap tahun dan akhirnya memimpin perusahaan. Salah satu kemenangan pemasaran pertama Kate adalah memasuk Coke dalam jumlah besar ke Olimpiade musim panas Berlin di tahun 1936. Pada saat itu, Hitler sedang naik tinggi. Tidak hanya atlet Jerman yang memenangkan medali emas paling banyak, petinju Jerman Max Schmeling berhasil mengalahkan atlet Amerika kulit hitam Joey Louis di New York. Pada saat itu, Nazi Jerman sedang bersiap untuk menaklukkan Eropa, dan pada bulan September itu, komandan kedua Hitler bernama Hermann Göring mengumumkan rezim swasembada sangat membatasi impor dan mengecilkan hati perusahaan asing. Presiden Coca-Cola yang berbasis di Atlanta, Robert Woodruff, berusaha melindungi bisnisnya di Eropa seperti yang dilakukan banyak eksekutif AS lainnya. Seperti yang ditunjuk Mark Pendergrass dalam For Good Country and Coca-Cola, beberapa seperti Henry Ford sebenarnya adalah simpatisan Nazi, sementara yang lain seperti Walter Teagle dari Standard Oil menghindar berpihak tetapi tidak melihat ada yang salah dengan berbisnis dengan Nazi. Seperti teman dan teman berburunya, Teagle, Woodruff mempraktikkan kebijaksanaan. Woodruff meminta utusan perbankan Jerman untuk meyakinkan Göring agar membiarkan dia tetap mengekspor sirup rasa ke Jerman. Kate sementara itu mulai memproduksi banyak sirup yang dia butuhkan di dalam negeri dan secara singkat mempertimbangkan untuk menyelundupkan bahan-bahan yang tersisa. Kemudian pada tahun 1937, pembuatan soda Jerman saingan dalam perjalanan ke AS menemukan tutup botol Coke dengan tulisan Ibrani di atasnya, menunjukkan bahwa mereka halal. Perusahaan dengan cepat mengklaim Coca-Cola dijalankan oleh Harold Hirsch, seorang Yahudi di Dewan Perusahaan Amerika. Penjualan Coke pun di Jerman menjadi anjlok. Kate memberitahu Woodruff bahwa dia harus memecat Hirsch, tetapi dia menolak. Jadi, Kate mengambil langkah untuk mengidentifikasi Coke dengan Nazisme, termasuk mengirim tim penjualan ke acara patriotik massal. Saat para pemuda melangkah dalam formasi di demonstran pemuda Hitler, tulis Pendergrass, truk Coca-Cola menemani para demonstran berharap untuk menangkap generasi berikutnya. Kate menempatkan Coke di pusat secara harfiah dari pameran tahun 1937 yang menampilkan industri Nazi Jerman. Dia membangun pabrik pembotolan yang berfungsi di tengah pekan raya, di mana seorang fotografer perusahaan memotret Göring menikmati Coke. Pasukan Jerman merebut wilayah Sudetenland, Cekoslowakia pada bulan Februari 1938. Pada bulan Maret, Hitler mencaplok Austria. Woodruff dan Koch Germany berdebat tentang siapa yang harus mendapatkan royalti penjualan dari Austria yang diduduki. Bulan itu, Kate mengadakan konvensi untuk 1.500 penjualan dan pembotolan Koch Germany. Jurnalis Ralph Mitchell menggambarkan gambar raksasa Hitler yang menutupi seluruh dinding belakang, sebuah gambar yang sering mengilhami penghormatan bersenjata kaku dan teriakan Heil Hitler. Kate berbicara dari bawah spanduk Coca-Cola besar bertuliskan 3 besar swastika menyerukan Sieg Heil besar-besaran untuk menghormati Führer. Pada bulan April 1939, Hitler berusia 50 tahun dan Koch Germany berusia 10 tahun. Pada perayaan itu, Kate menasihati orang banyak untuk melakukan Sieg Heil lagi, untuk memperingati kekaguman dan rasa terima kasih kami yang terdalam kepada Führer kami yang telah memimpin bangsa kami ke lingkungan yang lebih tinggi dan cemerlang.
Hitler yang dilaporkan menikmati menyeruput jok sambil menonton Gone with the Wind di teater pribadinya belum selesai. Pada bulan September ia merebut sisa Cekoslowakia dan Polandia Barat, memicu perang dengan Inggris dan Prancis. Pada bulan Juli, Jerman telah merebut Prancis dan mulai menyerang Inggris sebagai persiapan untuk invasi yang direncanakan. Dengan diumumkannya perang di Eropa, Kate khawatir bisnisnya yang berhubungan dengan luar negeri akan dinasionalisasi dan dia akan dijebloskan ke penjara. Bekerja dengan koneksinya di Third Reich, ia ditunjuk sebagai pengawas semua pabrik minuman ringan di Jerman dan wilayah pendudukannya. Dia segera menguasai bisnis Italia, Prancis, Belanda, Luxembourg, Belgia, dan Norwegia. Di tahun itu, Cook menjual hampir 4,5 juta kardus di Nazi Jerman. Pada tahun 1940, Kate masih khawatir pembatasan impor akan diperketat, mengembangkan soda yang bisa dia buat di Jerman. Ini menggunakan produk sampingan industri seperti whey dari pembuatan keju dan pulp apel. Kate mengatakan kepada salesman-nya untuk membiarkan fantasi atau imajinasi mereka menjadi liar dalam menghasilkan sebuah nama. Seorang salesman senior segera membalas dengan bertanda kutip Fanta. Woodruff terus mengirimkan sirup Coke ke Kate juga sampai Amerika memasuki perang pada bulan Desember 1941. Angkatan Darat Amerika Serikat menyatakan Kate sebagai musuh dan komunikasi dengan Woodruff terputus. Kate memastikan presiden Coca-Colanya yang semakin menipis hanya pergi ke rumah sakit untuk tentara yang merupakan anggota partai Nazi. Sementara Fanta yang dicap sebagai produk Coca-Cola Jerman mempertahankan bisnis dan mereknya tetap hidup. Pada tahun 1941, Kate menggunakan pengaruhnya untuk menghindari larangan gula. Dengan demikian, Fanta terasa lebih enak daripada minuman saingannya. Ibu rumah tangga bahkan mempermanis sup dan semurnya, dan Fanta menjual 3 juta casing pada tahun 1943. Kate juga mempertahankan karyawan Coke seperti Carl West dari Amerika yang gagal mencoba melarikan diri dari Belgia yang diduduki dan harus hidup dan bekerja. Tapi Pendergrass berteori dia mungkin telah mempekerjakan tenaga kerja budak juga. Perang berakhir pada tahun 1945. Pengamat teknis dengan militer sekutu yang menang mengambil alih industri Jerman. Kate menyebut baik TO, tetapi mereka menolak mempekerjakannya dengan salah satu yang memanggilnya Hitler kedua, marah tetapi sabar. Kate menunggu waktunya untuk sampai TO mulai pergi. Pada tahun 1949, dia menipu TO agar menjual sirup cok yang kadaluarsa dan menggunakannya untuk botol batch pertamanya sejak tahun 1942. Woodruff memutuskan pembotolan harus diserahkan kembali ke Jerman dan mengirim penyelidik ke Jerman untuk memeriksa catatan perang Kate. Dia menemukan Kate telah melawan tekanan kuat untuk bergabung dengan partai Nazi dan menolak permintaan untuk memberikan posisi senior kepada Nazi teratas. Kate juga memberi Joe keuntungan yang diperolehnya dari Fanta. Woodruff mengembalikan Kate, akhirnya menamainya sebagai kepala Coca-Cola untuk seluruh Eropa, atau beberapa pembotolan memberontakan menyebutnya sebagai Superführer. Pada tahun 1957, Coke USA juga memberi legenda tinju Max Schmeling kendali atas operasi pembotolan di Hamburg dan menjadikannya duta merek untuk Jerman. Begitu personifikasi superioritas Nazi, tulis Pendergrass. Pria yang menyimpan tanda tangan Hitler di ruang kerjanya bergabung dengan keluarga Coca-Cola. Woodruff membenarkannya dengan mengatakan Schmeling telah melindungi orang-orang Yahudi di rumahnya selama perang. Adapun Fanta dijual hari ini dan merayakan hari jadinya yang ke-75 pada tahun 2015. Coke merilis Fanta Klasik versi resep masa perang dalam botol aslinya. Iklan optimis menyatakan, tanda kutip, 75 tahun yang lalu, sumber daya untuk Coke tercinta kita langka. Itu tidak menjelaskan mengapa. Kemudian, kami membawa kembali perasaan masa lalu yang indah. Ada reaksi langsung. Coca-Cola dengan cepat menarik iklan tersebut dan mengatakan kepada
BeverageDaily.com bahwa Fanta tidak memiliki hubungan dengan Hitler atau Partai Nazi. Kebenarannya telah lebih rumit.